Secara umum, permasalahan ekspektasi pertama kali disampaikan oleh Keynes melalui argumennya bahwa adanya ekspektasi yang membuat mekanisme konvergensi ke full equilibrium kurang bisa dipastikan. Dalam teori makroekonomi modern, para ekonom tidak puas dengan asumsi ekspektasi statis, dan kemudian mereka memfokuskan pada model yang mengandung ekspektasi pelaku ekonomi yang konsisten dengan model tersebut. Saat ini, pemodelan kebijakan stabilisasi lebih difokuskan pada aktivitas yang terus berlangsung, ongoing operation, bukan aktivitas satu waktu yang terisolasi. Analisis tersebut juga membatasi pada model di mana pelaku ekonomi benar-benar mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian terdapat dua kemungkinan akan terjadinya konvergensi pandangan para makroekonomis. 1. Semua analisis modern fokus pada model consistent expectations. 2. Sama-sama menekankan pentingnya microfoundation. Ada 4 jenis ekspektasi. 1. Static expectation. 2. Adaptive expectation. 3. Perfect foresight. 4. Rational expectation. 1. Static expectation, di mana X pangkat ET plus 1 sama dengan XT. Merupakan model yang paling sederhana, di mana pelaku ekonomi akan berekspektasi tentang variabel ekonomi di masa depan sama persis dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Misalnya, tingkat inflasi Indonesia tahun 2013 adalah 7%, maka masyarakat berekspektasi bahwa inflasi di tahun 2014 adalah sama, 7%. Pelaku ekonomi diasumsikan tidak rasional, dengan selalu melakukan kesalahan yang sistematis. Ketidakpastian dalam makroekonomi. Ada 3 aspek ketidakpastian dalam sebuah perekonomian. 1. Situasi di mana pelaku ekonomi memiliki informasi yang tidak lengkap mengenai variabel eksogen. 2. Situasi di mana pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan ekonomi tidak memiliki informasi yang tidak lengkap mengenai parameter slope dari model. 3. Situasi di mana bentuk fungsi hubungan makroekonomi yang penting tidak diketahui secara pasti. Kondisi ketidakpastian sering membuat instrumen-instrumen ekonomi yang telah dibangun tidak mampu bekerja dengan baik. 2. Adaptive expectation, di mana X pangkat ET plus 1 sama dengan X pangkat ET tambah 2 kali XT dikurang XT minus 1, contohnya pada tahun 2011 inflasi 7% dan tahun 2012 expected di mana inflasi naik atau turun sebesar paruh 7%. Hipotesis ini dikembangkan oleh Kagan pada tahun 1956, dan dipopulerkan oleh Friedman ketika teori ini berperan penting dalam teorinya tentang permanent income theory of consumption. Secara sederhana, seorang individu akan meramalkan variabel endogen ekonomi dengan asumsi bahwa nilai variabel di masa yang akan datang merupakan bobot rata-rata dari nilai pada periode sebelumnya. Pendekatan ini tidak terlalu kompleks dan memiliki konsistensi dalam jangka panjang, dalam arti bahwa pada akhirnya bisa didapatkan nilai yang benar. Misalnya, ketika tingkat inflasi meningkat 2 kali lipat, dalam konteks pendekatan ini maka inflasi di masa yang akan datang, expected inflation, pada akhirnya akan meningkat 2 kali lipat juga. Namun, butuh waktu untuk mencapai hasil akhir tersebut dan artinya dalam jangka pendek tidak konsisten dan masih terjadi kesalahan yang sistematis. Dengan mengabaikan semua unsur kebijakan dan error term, maka fungsi permintaan dan penawaran, kurva Phillips, yang sudah direvisi menjadi seperti berikut. P adalah expected inflation. Kurva Phillips mengandung asumsi bahwa inflasi inti merupakan tingkat inflasi yang dibentuk secara adaptif melalui ekspektasi. The Adaptive Expectations Hypothesis didefinisikan sebagai berikut. Disebut juga sebagai error learning model, karena perubahan ramalan pelaku ekonomi dipengaruhi oleh bagian dari error pada perkiraan sebelumnya. Jika kita menggunakan hipotesis tersebut untuk beberapa waktu, maka dapat ditulis sebagai berikut. Dan jika disubstitusi semuanya, akan menjadi seperti ini. Dari formulasi yang terakhir inilah, yang menyatakan bahwa P adalah rata-rata tertimbang dari nilai di masa lalu. 3. Perfect foresight. Seorang individu diasumsikan sangat adaptif dalam melakukan peramalan sehingga tidak pernah melakukan kesalahan dalam ramalan sebuah variabel ekonomi. Hipotesis ini merupakan sisi ekstrim lainnya dari static expectation. Antara static expectation dan perfect foresight, di tengah-tengahnya terdapat adaptive expectation. Tetapi 3 hipotesis ini masih melandaskan pada informasi di masa lalu. Kenapa tidak menggunakan informasi saat ini ketika melakukan peramalan variabel ekonomi?
Misalnya, ketika bank sentral mengumumkan akan meningkatkan jumlah uang beredar pada tahun depan, maka sebagian besar orang akan berekspektasi bahwa inflasi akan meningkat. Akan tetapi, individu dengan pendekatan adaptive expectation tidak akan melakukan perubahan pada ramalan dia, karena pengumuman terkait kebijakan di masa yang akan datang tidak bisa merubah hasil saat ini. 4. Rational expectation atau RATEX. Hipotesis ini digunakan pada model yang menggambarkan sebuah perekonomian yang sedang mengalami gejolak yang acak, sehingga pelaku ekonomi tidak mengetahui segalanya. Akan tetapi, pelaku ekonomi memahami distribusi probabilitas penyebab gejolak tersebut, sehingga mereka dapat membentuk ekspektasi yang lebih terarah. Pelaku ekonomi dalam model ini juga melakukan kesalahan atau error, akan tetapi tidak sistematis. Ini sesuai dengan metode penyelesaian secara matematis dalam banyak model ekonomi, di mana error diasumsikan bersifat stochastik. Pada tahun 70-an dan 80-an kebijaksanaan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Keynes telah gagal total dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi. Kegagalan tersebut menimbulkan pemikiran ekonomi baru yang disebut aliran gelombang baru, New Wave. Aliran ini meninjau kembali premi-premi yang digunakan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran Keynesian, yaitu perlunya campur tangan pemerintah seperti penerapan kebijaksanaan dan pengaruh ekspektasi terhadap pola konsumsi masyarakat. Penganut rational expectation atau RATEX tidak lain adalah kelompok klasik baru, New Classical, karena asumsi RATEX dijadikan oleh kaum tersebut sebagai landasan pokok seluruh analisis dan pemikirannya. John Mood merupakan pencetus pertama ide RATEX di mana pada awal 1960-an ia mengemukan premis. Ekspektasi tiap individu bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan hasil prediksi model. Premis ini mengandung pengertian bahwa apabila masyarakat mengetahui benar informasi tentang suatu peristiwa atau kebijakan maka mereka akan bereaksi di mana reaksi tersebut berciri rasional. Sebagai gambaran, jika masyarakat mengetahui bahwa jumlah uang beredar meningkat dan mereka menyadari bahwa dampaknya akan terasa di dalam peningkatan harga maka ekspektasi harga juga akan ikut meningkat. Menurut penganut model RATEX jika dan hanya jika masyarakat membuat kesalahan ekspektasi maka kebijakan pemerintah dapat memberi hasil, contohnya pada kebijakan peningkatan jumlah uang beredar berdampak pada peningkatan output. Walau demikian, paham klasik tentang kekuatan pasar nampaknya sangat kuat pada penganut model RATEX. Menurut pandangan penganut RATEX jika kesalahan terjadi, intervensi pemerintah tetap tidak diinginkan karena ia justru akan menghasilkan ketidakpastian yang lebih besar lagi. Menurut penganut RATEX kesalahan ekspektasi karena kesulitan memperoleh informasi memang tak dapat dihindarkan meskipun yang bersangkutan sangat rasional dalam pengambilan keputusan. Dengan pengertian lain, menurut mereka untuk mempunyai ekspektasi rasional tidak harus selalu bebas dari membuat kesalahan ekspektasi. Pokok pikiran RATEX, tidak ada peluang kebijaksanaan fiskal maupun moneter untuk menstabilkan perekonomian. Masalah-masalah atau peristiwa ekonomi terjadi karena kesalahan dalam memperkirakan peristiwa ekonomi pada masa yang akan datang. Kesalahan tersebut tidak terjadi secara sistematis melainkan secara acak atau random. Kritik terhadap Keynes tentang perlunya campur tangan pemerintah dan pembentukan ekspektasi yang didasarkan pada informasi masa lalu. Asumsi dasar RATEX. Semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Keadaan yang berlaku di masa depan dapat diramalkan, selanjutnya dengan pemikiran rasional dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku. Akibat dari asumsi ini, teori ekspektasi rasional mengembangkan analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke arah perubahan yang berlaku. Asumsi kedua ini sesuai dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dan merupakan salah satu alasan yang menyebabkan teori ini dinamakan New Classical Economics. Menurut asumsi kedua, tingkat harga dan tingkat upah dapat dengan mudah mengalami perubahan. Kekurangan penawaran barang akan menaikkan harga, dan kelebihan penawaran mengakibatkan harga turun. Buruh yang berkelebihan akan menurunkan upah, sebaliknya kekurangan buruh akan menaikkan upah mereka.
Semua pasar bersifat persaingan sempurna, dan informasi yang lengkap akan diketahui oleh semua pelaku kegiatan ekonomi di berbagai pasar.